Setiap hari, tanpa kita sadari, kita sedang menulis autobiografi digital kita sendiri. Dari foto yang kita unggah di Instagram, kata-kata yang kita bagikan di status WhatsApp, hingga jejak pencarian kita di Google yang mencerminkan apa yang sedang kita cari, pikirkan, atau bahkan takutkan. Di era informasi ini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik menjadi semakin kabur. Apa yang dulu dianggap rahasia kini jadi konsumsi umum. Dan dalam kebisingan dunia digital, privasi perlahan menjadi hal yang langka, bahkan mewah. Tapi apa sebenarnya makna privasi? Dalam filsafat, privasi bukan sekadar tentang menutup tirai atau menyimpan rahasia. Privasi adalah fondasi bagi keberadaan diri yang otentik. Ia adalah ruang sunyi yang memberi kita kesempatan untuk mengenali diri sendiri, membentuk pikiran tanpa gangguan, dan merasakan tanpa harus dipertontonkan. Filsuf seperti John Stuart Mill pernah menyatakan bahwa kebebasan individu tidak akan mungkin ada tanpa ruang privat. Kebebasan hanya bisa tumbuh di lahan yang tidak dijajah oleh mata-mata luar. Sayangnya, hari ini kita hidup di bawah sorotan tak kasat mata. Kamera CCTV di setiap sudut kota, ponsel yang terus merekam lokasi kita, hingga aplikasi-aplikasi yang tampak gratis, namun dibayar dengan data pribadi kita. Kita hidup dalam ilusi kontrol. Kita mengatur siapa yang bisa melihat postingan kita, tapi tidak pernah benar-benar tahu siapa yang menyimpan, mencatat, dan menganalisis setiap langkah digital kita. Kita merasa bebas, tapi tak sadar sedang dipandu oleh algoritma yang tahu lebih banyak tentang kita daripada diri kita sendiri. Dan mungkin di titik ini kita perlu bertanya, apakah kenyamanan digital ini sebanding dengan kebebasan batin kita? Privasi bukan hanya soal menjauh dari pengawasan, tapi tentang memiliki ruang untuk tidak selalu tampil, ruang untuk merenung, salah, mencoba, memperbaiki, dan tumbuh tanpa intervensi opini orang lain. Karena ketika semua orang bisa melihat, kadang kita jadi takut untuk menjadi diri sendiri. Media sosial hari ini mendorong kita untuk tampil sempurna, menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap saat. Tapi di balik semua itu, seringkali kita kehilangan ruang untuk menjadi manusia. Manusia yang rentan, yang sedih, yang tidak tahu, yang sedang mencari. Tanpa privasi, kita hidup dalam tekanan untuk selalu baik-baik saja, untuk selalu produktif, ceria, dan membanggakan. Tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya kita rasakan? Kalau bahkan kita sendiri mulai lupa mendengar suara hati, maka menjaga privasi bukan berarti antisosial, tapi itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Tindakan sadar untuk memisahkan mana yang pantas dibagikan dan mana yang perlu dijaga. Kita tidak harus membagikan segalanya hanya karena bisa. Tidak semua momen harus jadi konten. Tidak semua perasaan harus diunggah. Di dunia yang mengagungkan transparansi, menyimpan sebagian dari diri adalah bentuk keberanian. Karena ketika semua hal terbuka, nilai privasi menjadi benteng terakhir kemanusiaan kita. Tempat di mana kita bebas berpikir, bebas merasa, dan bebas memilih tanpa penilaian, tanpa ekspektasi, hanya kita dan keheningan yang jujur.